Sebagai sumber daya alam yang sangat penting, air seringkali disebut sebagai sumber kehidupan. Salah satu sumber air ialah sungai. Sungai merupakan aliran air alami yang mengalir secara terus-menerus dari hulu hingga hilir. Salah satu sungai yang ada di Jakarta ialah Sungai Ciliwung. Ciliwung merupakan salah satu sungai strategis di Indonesia dan merupakan ikon Jakarta. Sungai ini membentang luas dari hulu di Kabupaten Bogor berujung di Teluk Jakarta. Sungai Ciliwung mengalir dan melintasi banyak permukiman serta perkampungan padat sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi tercemar. Karena kerap kali menjadi tempat pembuangan limbah cair maupun limbah padat dari kegiatan pabrik maupun rumah tangga. Dengan adanya permasalahan yang timbul disebabkan oleh ulah tangan manusianya itu sendiri, komunitas melakukan berbagai upaya perbaikan kualitas Sungai Ciliwung, yang dilakukan secara bersama melalui berbagai kegiatan seperti restorasi sungai melalui ekoriparian, bersih sampah, sekolah sungai, serta patroli sungai. Dengan kualitas air yang membaik, tentunya mendukung konservasi ekosistem sungai. Gerakan komunitas ini berupa Gerakan Ciliwung Bersih. Gerakan Ciliwung Bersih merupakan modal sosial masyarakat yang sangat penting dan sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu modal agar upaya perbaikan kualitas air sungai dapat berkelanjutan dan dapat menjadi budaya masyarakat hingga sekarang. Dengan terlaksananya gerakan ini, kondisi Sungai Ciliwung nampak membaik. Beberapa masyarakat pun mulai menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan sungai, serta kelestarian lingkungan sekitar sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mensurvei tentang pencemaran lingkungan di Sungai Ciliwung. Perkenalkan, nama saya Syahbu Bakar dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Huri Fadila. Nama saya Dila Nur Fajria. Nama saya Nurfani Lestari. Hai, nama saya Widara Laksmi. Yuk, mari kita mulai acaranya. Silakan Dila. Oke, Bang Dayat, yang Bang Dayat tahu pencemaran lingkungan itu apa sih, Pak? Yang setahu saya pencemaran di sini banyak sekali limbah rumah tangga. Kebanyakan buangnya pada ke sungai ya. Iya. Karena mereka mengebelakangi sungai, nggak seperti orang-orang terdahulu gitu. Mereka bikin tempat pembuangan air itu nggak langsung ke sungai, jadi dibikin kayak saringan gitu baru ke sungai. Karena mereka sekarang sembarangan langsung paralon arahnya ke Ciliwung semua. Langsung ya hubungannya. Dari rumah tangga ya. Iya. Harusnya kan yang kita pengen gerakin itu harus bikin namanya speed tank komunal. Jadi dari sekian rumah warga, misalnya taruhlah ada 20 warga, itu dijadiin satu di situ, kayak kobakan gitu kan. Yeah. Nanti kan mereka bisa tanam lele, bisa tanam udang gitu kan. Jadi bermanfaat gitu loh. Jangan langsung ke Ciliwung gitu kan. Kalau Ciliwung itu kan ya apa sih namanya ya, di samping bau gitu loh. Kenapa sumber kehidupan kok dikotorin gitu? Iya. Iya. Yang saya tahu selama ini kebanyakan dari limbah rumah tangga dan got-got besar yang dari perumahan itu larinya ke Ciliwung semua. Itu aja sih. Terus Bang Dayat itu asli sini? Ya, kebetulan orang tua saya asli sini dan 20 meter dari sungai saya lahir di sini. Ya. Jadi sering banget ya bolak-balik sini ya? Ya, karena orang tua beraktivitas di pinggir sungai ya, kesep semua ya aktivitas beliau gitu. Terus kenapa sih pencemaran lingkungan di sini bisa terjadi, Bang? Ya karena yang pertama ya kurangnya edukasi kepada masyarakat ya. Ya contohnya paling kecil ke keluarga kecil kita lah gitu, maksudnya memilah sampah gitu, mana yang organik, non organik gitu. Jadi
ya dari awal sih emang udah salah ya. Jadi sampah tuh dijadikan satu gitu. Terus kalau di bawah gini kan mungkin nggak ada yang ngambil sampah tuh jauh gerobak turun gitu ya. Jadi mereka asal lempar aja ke sungai. Seperti itu. Terus abang tahu nggak sih sejarah kondisi lingkungan ini sebelum terjadi pencemaran tuh? Sebelum warga-warga pada langsung buang sampah gitu. Ya nggak tahu saya dulu ya, Ciliwung 6 juta tahun yang lalu itu sungai terbersih di dunia. Itu dari seorang pionir pedagang Perancis dinobatkan Ciliwung sungai terbersih di dunia. Kenapa bisa berubah jadi tempat sampah raksasa gitu Ciliwung? Ya yang tadi saya bilang, ya kurangnya edukasi kepada masyarakat gitu tentang memilah sampah gitu. Jadi mereka membelakangi sungai asal seenaknya buang ke Sungai Ciliwung. Ya kayak kita ke Jakarta gitu, kita ke villa gitu ya, orang Jakarta. Dari villa itu mereka ya mungkin ada yang dibakar sebagian gitu ya, yang tanggung jawab. Yang nggak tanggung jawab mereka buang kan dari sana, dari Bogor. Ini ya Ciliwung maksudnya, alirannya kesini-sini juga airnya kayak styrofoam gitu kan, yang nggak bisa didaur ulang gitu. Bahan-bahan kain kayak seperti itu. Sini jenis sampah apa yang dominan, Bang? Kebanyakan di sini sampah-sampah sansetan ya. Sansetan paling banyak. Plastik ya? Plastik. Terus kayak pampers juga tuh, pembalut. Wah, banyak banget di sini sampah-sampah inian sansetan. Kayak itu ternyata kan pampers, pembalut itu kan gelnya itu ada mengandung mikroplastik yang menyerap air kotorannya itu ya. Jadi ikan-ikan di sini ya sementara belum aman untuk dikonsumsi gitu, karena dia mengandung mikroplastik yang dari pampers lembab itu. Dari pencemaran ini yang selama ini udah terjadi nih, Bang, dampaknya apa sih, Bang, yang udah dirasain selama ini? Kalau dampaknya sih ya kita kan sering berenang juga di Ciliwung ya. Iya. Dampaknya sih untuk ke badan sih belum ada ya. Cuma baunya ini sama merusak pemandangan loh, kayak seperti itu tuh. Iya. Plastik gitu kan. Oh, yang nyangkut-nyangkut itu ya? Iya, nyangkut-nyangkut itu. Sama itu yang saya rasain seperti itu. Untuk dampak di kulit sih belum ada. Menurut Abang, kesadaran masyarakat untuk menjaga sekitar lingkungan Ciliwung ini, kesadarannya gimana masyarakat? Di sini kesadaran masyarakat masih agak kurang ya, karena ya yang pertama udah nggak hidup lagi namanya pangkalan. Dulu setiap pangkalan tuh jarak ya 20 meter 30 meter tuh pangkalan gitu. Jadi satu pangkalan tuh bisa ngejaga pangkalannya gitu. Maksudnya dari orang yang membuang sampah gitu kan, ada orang pangkalan kan dia risih gitu loh. Iya. Nah, pangkalan mati, jadi ya terjadi seperti orang ya seenaknya aja gitu loh, buang sampah sembarang. Dari pangkalan-pangkalan itu sekarang udah mati, Bang? Ya, kita nggak ada mencoba orang. menghidupkan kembali. Itu kan ada beberapa yang udah aktif, ya seperti ini kan udah mulai aktif gitu. Dulu ini tempat sampah. Oh, dulu ini tempat sampah. Tempat sampah masyarakat. Jadi kalau udah aktif gini kan mereka risih untuk buang, karena ada aktivitas di pangkalan gitu. Kalau misalnya ini mati, terus akses kan ada turun kan? Mereka enak. Arah keliling ya bisa langsung buang ke sini. Nanti pas banjir kan kesapu sama air kan. Sekarang ngumpul di sana. Terus buat Abang sendiri ke depannya pengennya tuh harapannya Kali Ciliwung kayak gimana sih? Harapan saya sih pengennya ya mudah-mudahan terwujud gitu ya, jadi tempat konservasi lah gitu di Ciliwung, karena masih banyak pemburu liar di sini yang nembak burung, terus biawak. Jadi kalau dikonservasi kan ya ada undang-undang lah gitu kan, untuk tidak berburu di sini. Kita juga enak gitu, maksudnya sampai anak cucu kita juga masih lihat biawak gitu kan, masih lihat tupai gitu kan.
biar flora faunanya masih lestari sampai anak cucu gitu ya. Betul. Jadi kita inisiatif sendiri kadang bikin dilarang berburu gitu doang, tapi Tapi itu nggak mempan. Tetap Nggak aja orang tetap dihiraukan. berburu. Heeh. Itu sih pengennya. Terus juga kan kayak PPSU tahu kan? Apa tuh, Bang? PPSU yang di kelurahan yang Bajoran itu kan? Oh iya. Itu kan mereka ada di darat ya. Oke lah, Iya. darat bersih. Tapi ini kan dia tahu ini kan sumber kehidupan. Air. Iya kan? Harusnya yang lebih utama di sini ya. Iya dong, sini dong gitu. Harapan saya itu juga harapan yang maksudnya mempekerjakan orang yang di bantaran gitu. Iya. Jadi ya kasarnya jadi PPSU air lah gitu kan. Iya. Yang tergaji oleh pemerintah gitu. Jadi ya kayak plastik ini terus mereka nanam apa pas banjir kan langsung ngeresap Iya. airnya. Jadi nggak mau banjir buang ke sana ke laut gitu. Oke Bang, makasih banyak ya atas penjelasannya. Tempat kedua, kami berada di tempat Haji Sawi. Kami menemukan limbah plastik, namun tidak sebanyak di pangkalan yang pertama, yaitu pangkalan Haji Kontong. Kemudian limbah sasetnya dari perusahaan besar seperti Unilever, AJ, Siantar Top, sama Wings. Apa yang abang ketahui nih tentang pencemaran lingkungan? Peradaban manusia meninggalkan residu yang nggak bisa diurai sama alam secara cepat dan alami. Kemudian abangnya itu asli sini atau gimana? Aku sendiri sih sebenarnya bukan asli sini, cuman aku udah tinggal di sini lebih dari 20 tahun. Mengapa pencemaran lingkungan itu bisa terjadi di lingkungan sini? Kebanyakan pencemaran ini kan sebenarnya datangnya dari di Sungai Ciliwung ya. Itu kayak tadi yang kalian udah lihat, saset-saset yang kependem, terus sampah-sampah yang udah kesangkut, itu sebenarnya bukan dari wilayah Tanjung Barat Lenteng Sreseng gitu. Kebanyakan justru dari wilayah atas hulu. Contohnya seperti apa wilayahnya? Wilayahnya di mana gitu? Iya, bisa Bogor, bisa Depok. Kita nggak tahu pasti. Cuman sampah itu selalu dibawa di saat banjir. Bagaimana sejarah kondisi lingkungan di sini sebelum terjadi pencemaran? Dulu tempatnya semua warga ngambil air tuh jelas ya. Terus dulu aku sempat masih ngerasain waktu kecil tuh airnya bening. Jadi kita bisa ngeliat ikan langsung gitu. Nah, semakin kesini semakin coklat. Jenis sampah apa saja yang dilakukan di lokasi ini? Jenis sampah yang dominan yang di limbah ini? Yang maksud kamu dominan di sungai apa di daerah aliran sungai? Yang di aliran sungai. Kebanyakan yang nyangkut polyester, popok, pembalut. Yang kedua baru saset. Tapi tetap dominasi masih dipegang sama saset nomor 1. Oh, baik. Kalau menurut Anda sendiri, dampak yang telah Anda rasakan setelah pencemaran lingkungan di daerah tempat Anda bagaimana? Penurunan kualitas hidup. Penurunan kualitas hidup. Baik. Seberapa besar kesadaran masyarakat untuk menjaga merawat lingkungan di lokasi ini? Kalau di lokasi ini sih udah gede ya, terutama warga asli. Warga asli itu udah berbondong-bondong ngidupin lagi pangkalan. Terus warga juga udah banyak yang mulai belajar lagi ke masa lalu gimana nenek moyang kita merawat sungai gitu atau berkesinambungan dengan sungai. Jadi kalau warga sini yang asli itu kesadaran mereka udah tinggi ya. Cuman kalau warga pendatang kita belum tahu. Makanya ada sosialisasi. Nah, kebetulan juga kembali lagi sebenarnya sebagian besar sampah yang kita terima di sini ya bukan sampah dari warga sini sebenarnya gitu. Itu kan dari hulu datang ke sini gitu. Baik. Menurut Bapak sendiri,
apa ada aksi kegiatan mengenai dampak pencemaran lingkungan ini? Oh, penghidupan kembali pangkalan. Oh, penghidupan kembali kebakaran. Menghidupkan lagi pangkalan-pangkalan dulu sempat mati. Dulu kan ada akses jalannya. Nah, akses itu malah dijadiin sama oknum buat buang sampah. Nah, begitu pangkalan-pangkalan itu hidup kembali, pembuangan sampah itu udah nggak ada lagi. Udah mulai berkurang banget. Gitu. Jadi, dan saat ini pihak kelurahan Tanjung Barat terutama, begitu juga dengan Srengseng Sawah, disusul dengan Lenteng Agung, itu mereka udah mulai perhatiannya ke pusat, ke daerah aliran sungai juga untuk pembersihan dan segala macam. Jadi PPSU mereka udah cukup sering turun ke daerah aliran sungai. Cuman kalau ke sungainya itu memang bukan otoritas mereka. Baik. Menurut Bapak sendiri, tanggapan dari respon masyarakat bagaimana tentang menanggapi aksi sosial tersebut? Maksudnya tanggapan masyarakat terhadap Aksi sosial. apa tadi, penghidupan pangkalan, terus kerjasama dengan kelurahan untuk pembersih pengangkutan sampah dan segala macam gitu. Iya betul. Kalau itu sih tanggapan warganya ya mereka senang-senang aja. Yang tadinya mereka bingung buang sampahnya, sekarang udah teralokasi sih. Tapi dari dulu juga sebenarnya semenjak tumbuhnya pangkalan-pangkalan, warga udah secara otomatis punya alokasi pembuangan sampahnya. Cuman kita sih nanti ke depannya berharap ada pengelolaan sampah secara mandiri ya. Jadi sampah nggak terbang ke Bantar Gebang, tapi sudah diolah berakhir di kelurahan. Itu harapan ke depan sih. Baik. Terus kesan-kesan kamu apa? Kesan cukup itu sih ya, cukup miris. Cuman kelihat nggak terurus gitu pangkalannya, nggak sebagus kayak yang pangkalan Bang Dayat gitu. Terus kamu sendiri ada pesan buat keluarga nggak buat Haji Sawi? Pesan buat keluarga, ya coba lebih diperhatikan lagi. Ini kan peninggalan kakek buyut kita gitu. Tanah tersisa turun untuk keluarga kita.